Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana kita mendudukkan wahyu bagi sebuah pedoman dalam hidup dan kenapa kita membutuhkannya. Kita ceritakan dulu tentang satu momentum besar yang terjadi dalam kehidupan Nabi SAW dan bagi umat manusia secara umum. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bicara tentang sirah atau peri kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Hari ini kita memulai fase baru dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi rasul. Jadi setahun ya kita sudah bicara, setahun lebih kita sudah berbicara seri peri kehidupan Nabi sebelum wahyu. Artinya, dalam masa setahun ini, kita bicara tentang Rasulullah, tidak bicara tentang mukjizat, tidak bicara tentang wahyu-wahyu, tidak bicara tentang sesuatu yang luar biasa, tidak. Tapi bicara tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Nabi sebagai manusia biasa. Karena beliau belum diutus menjadi Rasul. Tapi kita melihat beberapa peristiwa-peristiwa luar biasa pada diri Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, dan itu disebut sebagai irkhas. Irkhas itu kejadian luar biasa pada diri Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ada pertemuan antara sel sperma dan ovum, tidak ada ayah. Itu namanya irkhas. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya ketika masih kecil. Itu namanya irkhas. Nabi Musa alaihissalam tidak tenggelam ketika dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya. Itu namanya irkhas. Jadi ini kejadian luar biasa yang terjadi dalam diri para nabi sebelum diangkat. Paham ya? Baik. Tetapi ketika Nabi sudah diangkat, baru itu disebut mukjizat. Hukum, ini akidah nih, penting saya sampaikan. Dalam kehidupan ini, supaya manusia punya undang-undang aturan, Allah membuat hukum sebab akibat. Supaya kita ada pedoman. Kalau kena air basah, kalau makan kenyang, kalau kena api terbakar, ya. Dengan sifat-sifat api, sifat-sifat air. Itu kenapa? Supaya jadi pedoman bagi manusia. Paham ya? Kalau sekiranya tidak ada hukum sebab akibat, kita nggak punya pedoman. Misalnya, hari ini api dibuat oleh Allah itu dingin. Besok panas kuku, hangat-hangat kuku, besoknya panas. Oh, manusia susah itu. Tapi dengan sifat api yang terus sepanjang waktu membakar, itu membuat manusia punya hukum, punya pedoman. Kalau mau masak sate pakai api, kalau mau bikin senjata melembutkan besi pakai api. Itu hukum sebab akibat. Paham ya? Nah, segala sesuatu di dunia ini berjalan di atas hukum itu. Tetapi ada keadaan-keadaan di mana Allah merusak hukum sebab akibat. Untuk apa? Untuk memberitahu kita bahwa aku ciptakan hukum sebab akibat itu bukan untuk membatasi kuasaku, tapi untuk menjadi aturan bagi kalian. Karena itu, tanpa sebab pun aku bisa membuat akibat. Maka Allah rusak itu. Hukum sebab akibat berkata, untuk jadi seorang manusia harus terjadi pertemuan sel sperma dan ovum. Allah rusak. Allah mampu buat seorang anak manusia tanpa pertemuan itu. Maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api, oleh Namrud. Allah ingin kasih tahu
Kalau aku mau menyelamatkan manusia, nggak apa-apa, nggak perlu aku. Ya, aku cukup bilang kepada api dingin, maka tidak berlaku hukum itu. Nah, saudara, hukum sebab akibat ini dirusak dalam tanda petik oleh Allah dalam beberapa keadaan. Ada keadaan-keadaan yang diakui oleh syariat, ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diakui syariat adalah pertama irkhas tadi, kejadian luar biasa pada diri Nabi sebelum diangkat. Yang kedua adalah mu'jizah. Mu'jizah itu kejadian luar biasa, artinya tidak mengikuti hukum sebab akibat, terjadi dalam diri para nabi dan rasul. Misalnya Nabi membelah bulan, Nabi Isra Mi'raj, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ini namanya mu'jizat. Paham? Luar biasa terjadi dalam diri Nabi. Ada juga kejadian luar biasa terjadi dalam diri para wali, orang-orang alim. Itu disebut karamah. Kita bilang keramat. Ada juga kejadian luar biasa yang terjadi pada orang biasa seperti kita. Namanya ma'unah. Pertolongan dari Allah. Biasanya terjadi pada anak kecil biasanya. Tsunami berminggu-minggu, berhari-hari di lautan, ada yang selamat. Pakai baju kaos Ronaldo, paham ya? Coba bayangkan, itu ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah. Dalam hitungan manusia harusnya dia nggak selamat. Atau di reruntuhan gedung ketika gempa bumi, berhari-hari ada anak kecil yang selamat. Atau dalam peristiwa kebakaran. Atau kita sendiri mengalami. Ya, dalam hitungan kita harusnya tadi mobil kena misalnya, nyerempet kita, tapi alhamdulillah bang, itu ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Irkhas, mu'jizah, karamah, ma'unah adalah peristiwa luar biasa tidak mengikuti hukum sebab akibat yang dibenarkan oleh agama. Ada lagi peristiwa luar biasa yang tidak dibenarkan oleh agama, yaitu sihir. Paham ya? Bagaimana membedakan sihir dengan 4 tadi? Ada 2 perbedaan utama. Yang pertama adalah mu'jizat, karamah, ma'unah itu sifatnya insidentil, tidak bisa permanen. Tapi kalau sihir permanen. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, lempar tongkatmu jadi ular, itu pada saat itu. Nabi Musa nggak bisa setiap waktu bercanda sama anaknya, dilempar tongkat jadi ular, anaknya ketakutan, nggak bisa. Atau setiap kali Nabi Musa mau nyebrang, langsung pukul tongkatnya, pasti terbelah sungai atau lautan, nggak bisa. Nabi setiap waktu mau Isra Mi'raj, nggak bisa. Begitu juga karamah. Ya, sementara sihir sifatnya permanen, terus menerus. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang kena hujan nggak basah, atau nggak bisa tembus oleh senjata atau peluru, terus menerus, sihir namanya. Setebal apapun sorbannya, sepanjang apapun jenggotnya, jangan terpengaruh. Setiap waktu bisa berjalan di atas air, sihir, bukan karamah. Mau dipanggil orang wali, dipanggil orang ulama, tidak mungkin. Sebab sifatnya mu'jizat, karamah, ma'unah, insidentil. Ini yang pertama. Akidah ini. Yang kedua, mu'jizat, karamah dan ma'unah itu sifatnya hakiki, benar-benar terjadi. Kalau sihir itu tipuan mata. Ya, tipuan mata. Orang bisa berjalan di atas air. Sebenarnya bukan di atas air, tapi ada jin misalnya yang menjadi penolongnya. Pasti ada sesuatu yang tidak terlihat. Begitu. Tapi kalau mukjizat memang hakikatnya begitu. Makanya ketika NASA dapat mendaratkan manusia pertama di bulan dan melihat ada fenomena bulan ini pernah terbelah. Sebab ketika Nabi membelah bulan dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy, itu bukan pandangan mata tapi benar-benar terbelah. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam ditantang oleh tukang sihir Fir'aun, lalu mereka melontarkan tali-tali mereka lalu menjadi ular. Dalam pandangan awam betul ular karena tipuan mata. Tapi di mata tukang sihir mereka tidak bisa menipu mata mereka sendiri. Mereka melihat itu cuma tali. Tapi orang lain melihat itu ular. Tapi begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular, ular beneran.
Makanya tukang sihir terkejut, lalu kemudian bersujud kepada Allah karena tahu ini bukan sihir. Pandangan mata mereka nggak bisa ditipu. Jadi di dalam pandangan mata umum, ular-ular kecil milik tukang sihir dimakan oleh ular besar milik Nabi Musa. Tapi di pandangan tukang sihir, tali-tali dimakan oleh ular benaran, oleh Nabi, yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu di antara perbedaannya. Baik. Sekarang mulai era baru dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menyiapkan Rasulullah dari sejak lahir. Bagaimana Allah membentuk kepribadiannya. Kita sudah belajar mengapa dia dilahirkan dalam keadaan yatim, hikmah apa dia hidup di 5 rumah yang berbeda sebelum 10 tahun. Kemudian bagaimana ujian-ujian kehilangan itu membentuk kesadaran Rasulullah tentang hakikat dunia, tentang di setiap rumah Nabi belajar, bagaimana Nabi belajar dekat dengan alam dan bahasa di rumah Al-Harith ya bin Abdul Uzza, di rumah ibu susunya Aminatus Sa'diyah, bagaimana dia belajar kepemimpinan dan percaya diri di rumah kakeknya Abdul Muthalib, bagaimana dia belajar kepekaan dan hidup prihatin di rumah pamannya Abu Talib. Itu semua cara Allah menyiapkan Nabi sebelum nanti diangkat membawa satu risalah besar yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Lalu kita juga sudah belajar tentang pembukaan wahyu pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Nabi sudah dibiasakan mengalami peristiwa-peristiwa supranatural gitu ya. Dalam tanda petik, batu-batu memberikan salam kepadanya, Nabi berjalan, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam kepadanya, Nabi menoleh, enggak ada siapa-siapa kecuali seonggok batu. Nabi bilang ini hadis sahih, ya, kuntu inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Aku paling tahu tempat batu-batu di Mekah. Ya, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Mereka ini batu-batu ini memberi salam kepadaku sebelum aku diutus. Wa ana a'riful an, aku tahu tempatnya itu sekarang. Kemudian mimpi yang nyata. Sebelum kejadian mimpi. Apa yang Rasulullah lihat dalam mimpi benar-benar kejadian nyatanya mirip betul dengan apa itu. Ya, setelah itu Nabi terbiasa menyendiri di Gua Hira, bertafakur tentang penciptaan alam ini. Nah, hingga tibalah ini episode kita pada hari ini. Satu malam ketika purnama sudah mulai hilang, karena ini di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tiba-tiba datang satu makhluk yang belum pernah Rasulullah lihat sebelumnya. Tidak mirip manusia, tidak mirip onta, tidak mirip domba, tidak mirip hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Benar-benar berbeda. Satu makhluk datang kepada beliau di malam itu ketika beliau sedang sendiri. Dan itu mengguncang rasa takut Nabi SAW. Benar, Jibril itu indah. Dia punya 600.000 sayap kiri kanannya. Dan penuh dengan mutiara-mutiara. Tapi kalau asing, dia tidak pernah melihat itu, pasti tetap takut. Tiba-tiba makhluk itu datang mendekat kepadanya. Lalu kemudian tidak memberikan salam, tidak mengajak kenalan, langsung berkata, "Iqra", baca. Nabi Muhammad gak bisa baca. Tiba-tiba ada satu makhluk yang dia tidak pernah lihat sebelumnya memerintahkannya dengan sesuatu yang dia tidak bisa. Nabi gelagapan dan menjawab, "Ma'ana biqari", aku nggak bisa baca, kata Nabi. Fadammani, lalu dia memelukku, kata Nabi, hatta balagha minnil juhud, sampai aku merasa sesak. Artinya benar-benar memeluk, ya, sampai keras sekali, sampai aku merasa kesulitan untuk bernapas. Hatta balagha minnil juhud, thumma arsalani, lalu dia melepaskanku. Thumma qala iqra, lalu dia kembali mengulang, baca, kata makhluk itu. Subhanallah, di tengah gunung paling tinggi di Mekah itu, Jabal Nur itu, dan sedang sendiri di malam hari, tiba-tiba dapat instruksi seperti itu yang dia belum pernah rasakan itu. Nabi bilang kembali, aku gak bisa baca. Lalu dia kembali memelukku sampai aku merasa kesulitan untuk bernafas. Baru kemudian dia lepaskan lagi dan dia kembali berkata, Iqra. Dan aku kembali berkata, aku tidak bisa baca. Lalu dia kembali memelukku.
sampai aku kesusahan. Lalu dia membukanya dan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Khalaqal insana min 'alaq. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia apa-apa yang dia tidak tahu. Jadi Jibril menurunkan 5 ayat pertama di surah Al-Alaq itu. Setelah Jibril membacakan ayat itu, dia pergi, menghilang. Tidak ada lagi bekasnya. Jadi Rasulullah diliputi perasaan bingung, takut, kalut. Memang kata-kata itu kata-kata yang indah. Dan temanya adalah tema yang selama ini dicari oleh Rasulullah. Kenapa Nabi sampai menyepi di Gua Hira selama 6 bulan terakhir ini? Kenapa? Sebab dia melihat nuraninya menolak apa yang disembah oleh orang-orang Quraisy di Ka'bah. Sehingga Nabi berada dalam keadaan bingung. Alam yajid kayati wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapati engkau dalam keadaan bingung, lalu dia memberimu petunjuk. Nabi merasa, siapa Tuhan yang patut disembah? Tidak mungkin berhala-berhala ini. Kita menggantungkan kehidupan kita, bahayanya hidup kita, manfaatnya hidup kita tergantung kepada benda-benda ini. Mustahil. Lalu, tapi Nabi bingung seperti apa. Tiba-tiba turun kalimat-kalimat yang indah ini dan menjawab tema-tema, topik-topik yang selama ini menjadi misteri dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagai manusia, Nabi takut. Saudaraku, lihat kejadian ini menarik sekali. Pertama, jika kata pertama di dalam Islam adalah Iqra, maka tindakan pertama adalah pelukan. Agama ini memeluk kita. Bukan kita yang memeluk agama. Tapi agamalah yang melindungi kita. Memberi hangat kita dari rasa dingin, persoalan-persoalan, kekhawatiran-kekhawatiran. Semakin baik beragama seseorang, semakin dia merasa tentram, semakin dia masih berada dalam pelukan. Gua Hira itu sendiri ya mirip sebuah pelukan ya, ceruknya itu mirip sebuah pelukan yang menghadap langsung kepada Ka'bah. Yang kedua, Jibril melakukannya berulang-ulang dan dengan keras. Untuk apa? Untuk memberitahu Rasulullah dan kita semua bahwa ini bukan wangsit, ini bukan halusinasi. Ini benar-benar di alam sadar Rasulullah. Bukan sedang mimpi. Benar-benar dia sadar, makanya dia merasa sesak. Lalu kemudian, dan itu berulang-ulang. Nah, yang ketiga adalah perasaan takut dalam diri Nabi. Kenapa Nabi takut? Karena Nabi memang tidak sedang mencari wangsit. Wahyu itu bukan sesuatu yang diusahakan, tidak. Dia benar-benar anugerah. Makanya ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy itu berkata, "Laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim," gitu ya ayatnya, saya lupa. Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki tokoh dari 2 kota, yaitu Mekah dan Taif? Maksudnya Al-Mughirah di Mekah dan Ibn Mas'ud yang ada di mana? Mas'ud yang ada di Taif ya, bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan, tapi tokoh di Taif. Kenapa Muhammad? Kenapa pengembala kambing, anak yatim? Gitu. Dia memang anugerah, bukan sesuatu yang diupayakan, tidak bisa. Berkampanye supaya dapat wahyu nggak bisa, supaya jadi bupati bisa, tapi kalau supaya dapat wahyu nggak bisa. Nabi takut. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi juga manusia. Nabi segera turun ke rumahnya. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan sampai Nabi ingin berguling ya, turun karena Nabi takut. Apakah halusinasi gitu kan? Apakah ada roh jahat mengikuti dia, atau dia sudah gila atau apa? Dia masuk ke rumahnya, mengetuk pintu rumahnya dan dibuka oleh istrinya Khadijah. Khadijah melihat perubahan dalam diri suaminya.
Tapi ketika suaminya berkata, selimuti aku Khadijah, berarti suaminya sedang tidak ingin bercerita. Perempuan yang bijaksana ini tidak bertanya apapun, segera menyiapkan tempat tidur untuk suaminya dan menyelimuti suaminya. Subhanallah, luar biasa. Dalam pelajaran tentang Khadijah 2 pertemuan yang lalu, kita bicara tentang kecerdasan emosi Khadijah. Jadi, saudara, jika peristiwa turunnya wahyu ini adalah sesuatu yang ajaib, lebih ajaib lagi adalah respon Khadijah. Ini luar biasa tuh. Khadijah itu benar-benar perempuan yang bijaksana sekali. Dia tidak langsung memaksa suaminya untuk berbicara langsung, tidak. Sampai besoknya ketika Nabi sudah merasa tenang, karena sifat pria begitu. Ketika dia ada persoalan, dia nggak langsung ingin tumpahkan itu kepada keluarganya. Pria itu ada gengsi, merasa diri mereka kuat, bisa menghadapi sendiri. Dan mereka akan coba fix dulu persoalan dia, baru dia akan cerita. Tadi sebenarnya begini, tapi saya bisa begini. Itu pria. Satu yang naluri, seorang pria seperti itu. Besoknya baru Nabi bercerita. Lihat, Nabi bercerita ini luar biasa sekali. Nabi membukanya saja, menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa malam itu. Nabi berkata kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut Khadijah, sesuatu yang buruk terjadi dalam diriku, kata Nabi. Baru dia bercerita, ada makhluk yang datang kepadaku. Tiba-tiba dia memerintahkanku baca. Aku bilang gak bisa baca. Lalu dia perlu dicerita oleh Nabi SAW. Perhatikan. Khadijah adalah seorang perempuan. Perempuan itu sisi emosinya lebih dominan. Jika Nabi seorang laki-laki saja merasa ketakutan dengan peristiwa itu, kebayang gak seharusnya Khadijah seperti apa? Tapi Khadijah tidak begitu. Begitu dia tahu suaminya sedang berada di dalam keguncangan jiwa, ketakutan yang luar biasa, dia harus mengambil peran penyeimbang. Dan itulah gunanya pasangan. Khadijah sama sekali tidak menunjukkan rasa itu. Padahal mustahil Khadijah tidak khawatir akan suaminya. Mustahil. Tapi Khadijah membuka kata-kata. Perhatikan bagaimana Nabi membuka dialog. Perhatikan bagaimana Khadijah membuka dialog. Nabi berkata, aku takut sesuatu yang buruk terjadi dalam diriku. Khadijah menjawab, abshir, tenanglah, rejoice. Kalla, wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah suamiku, gak mungkin Allah menyakiti orang seperti engkau ini. Subhanallah. Khadijah langsung menembak ke jantung paling dalam diri Rasulullah sehingga dia merasa tenang. Kata Khadijah, Tuhan gak mungkin nyakitin orang seperti engkau. Dan itu harus tugas pasangan. Ketika yang satunya sedang guncang, sedang down, berada di titik paling bawah hidupnya, kita harus hidupkan moralnya, jangan dijatuhkan. Jangan ditambah dia merasa susah, jangan. Khadijah langsung mengangkat moral Nabi SAW. Gak mungkin Allah begitu kepada engkau. Kenapa? Ada sebabnya. Khadijah berkata, innaka latasilur rahim. Engkau kan orang yang selalu menyambung silaturahim. Wa tasdiqul qaul, orang yang bicaranya selalu benar. Ya, wa tahmilul kal, menanggung derita orang-orang susah. Wa ta'inu ala nawaibil haq, berpihak kepada orang-orang yang benar ketika berselisih. Yang memuliakan tamu, yang memuliakan tetangga, yang disebutkan Khadijah seluruh kebaikan Rasulullah. Saudaraku, ada 2 pesan penting dari kata-kata Khadijah ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan manusia itu tergantung perilaku manusia kepada orang lain. Ibadah kita, sholat, baca Quran, puasa, itu balasannya nanti di akhirat. Tapi kalau perilaku kita kepada manusia, Allah langsung balas di dunia. Dan itu tidak peduli agamanya. Ingat, Islam belum turun. Karena itu, banyak sekali orang-orang kaya
di negara-negara kafir itu yang menjadi pegiat filantropi karena mereka merasakan manfaatnya. Semakin memberi, ya, saya kan punya mertua juga Chinese ya. Dia tahu kalau mau lancar rezeki, lancar kasih orang. Itu mereka bilang Buddha agamanya. Tapi coba bayangkan, hukum ini naluri manusia tahu. Kalau kamu tidak menyakiti orang lain, Allah tidak menyakiti kamu. Kalau kamu gemar memberi orang lain, Allah akan suka memberimu. Kalau kamu menutup aib orang lain, Allah menutup aib kamu. Kalau kamu meringankan orang dalam susah, Allah akan meringankan engkau ketika nanti susah. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Itulah agama. Wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Nabi bilang, Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aib dia. Man yassara ala mu'sirin yassarahullah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusan dia ketika dia susah. Sudah. Kalau kamu ingin bagaimana diperlakukan oleh Allah, maka begitulah kamu harus memperlakukan orang lain. Mudah sekali. Ini keajaiban akhlak dalam hidup. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada banyak orang yang tidak takut sama Allah, tapi dia takut dengan diri dia. Sampaikan itu. Kamu kalau tidak takut menzalimi manusia, tidak takut dengan akhirat, nggak takut dengan neraka, nggak percaya dengan hukuman-hukuman Allah itu, kamu harus ingat bahwa kalau kamu berlaku buruk kepada orang lain, kamu juga akan dapat keburukan. Itu orang takut. Makanya orang beriman tidak beriman percaya ada karma misalnya. Dalam Islam tidak ada karma. Tapi bagaimana Allah mengingatkan manusia bahwa apapun yang kamu lakukan, bagaimana kamu menabur angin, begitu kamu akan menuai badai. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dari dialog Khadijah ini ada satu hakikat yang tampak bahwa memang betapa mulianya perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab umur Nabi pada waktu itu 40 tahun. Beliau menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Berarti umur rumah tangga ini sudah 15 tahun dan Khadijah tidak memiliki catatan buruk sedikit pun tentang suaminya. Itu luar biasa. Anda kalau mau tahu seseorang, tanya pasangan dia. Orang kalau dapat testimoni baik dari istrinya, dari pasangannya, berarti baik. Sebab paling mahal dapat testimoni dari istri itu, Pak, paling mahal. Kita bisa berwibawa, berkarisma, menjaga kata-kata di depan umum. Tapi di rumah, istri kita tahu siapa asli kita. Gimana kata-kata kita, perilaku kita, kebiasaan kita. Nggak bisa ditutup-tutupi. Jadi ketika usia rumah tangga sudah berumur 15 tahun dan yang keluar dari mulut Khadijah tentang suaminya adalah kebaikan, berarti memang Rasulullah adalah orang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah memuji Rasulullah. Banyak sisi yang bisa dipuji dalam diri Rasulullah, kecerdasannya, fisiknya, ya, kemudian nasabnya, usahanya, strateginya. Tapi yang Allah puji adalah akhlak beliau. Satu yang paling penting dalam hidup ini memang attitude. Percuma pintar, percuma banyak jaringan, kalau attitude kamu tidak baik, kamu gak disukai manusia. Bicara akhlak, bicara agama. Bicara sirah Nabi, bicara akhlak. Bagaimana kita membentuk karakter-karakter baik di dalam diri kita itu. Nah, inilah momentum besar dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sekarang tiba saatnya, semoga waktunya cukup. Kita bicara tentang pentingnya wahyu dalam hidup. Kenapa peristiwa turunnya Jibril ke Gua Hira itu, yang menanda dimulainya Nabi menerima wahyu, kita sebut sebagai peristiwa paling penting. Bahkan di antara seluruh peristiwa di bumi, ini peristiwa paling penting. Kenapa? Bukankah wahyu sudah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu? Artinya biasa aja. Sebab nabi-nabi terdahulu juga sudah terima wahyu. Tapi dia beda karena dua hal. Pertama, setelah terputusnya wahyu
selama 600 tahun. Jadi Nabi Isa adalah terakhir Nabi yang menerima wahyu. Dan kemudian kosong sampai 600 tahun. Membuat dunia benar-benar berada di dalam kegelapan dan kesesatannya. Allah menggambarkan dunia ketika itu. Wa annallaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum ajamahum wa arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah memandang penduduk bumi dan Allah murka kepada semuanya, baik Arab atau non-Arab, kecuali ada sisa sedikit sekali dari ahli kitab yang benar-benar masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, dan itu sedikit sekali. Baqaya, sisa sedikit. Jadi dunia dalam keadaan kegelapan yang luar biasa. Tidak ada masa depan. Ini yang diungkapkan oleh para sejarawan dunia sebagai abad pesimisme, di mana orang-orang gak tahu bagaimana masa depan manusia. Pada saat itu tiba-tiba turun petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu luar biasa. Yang kedua, membedakannya dari wahyu-wahyu terdahulu adalah wahyu yang turun kepada Nabi ini diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat. Sementara yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu hanya untuk umat tertentu pada waktu tertentu. Anda bisa bayangkan perbedaannya ya. Gimana membayangkannya? Pada waktu tertentu, itu problem-problem kehidupan pasti tidak sekompleks kehidupan manusia sepanjang zaman. Zaman batu, zaman tembaga, zaman apa ya, dengan seluruh tantangan-tantangannya, oke, ini aturan yang berlaku untuk itu di wilayah tertentu saja. Tapi ketika Allah menurunkan satu aturan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aturan itu harus bisa menjawab seluruh persoalan umat manusia dengan seluruh tantangan-tantangannya, perkembangan-perkembangan teknologinya di zaman yang tidak bisa diterka, di zaman perubahan yang sama sekali lain dari sebelumnya. Tapi Al-Quran masih terus relevan dan dapat menjadi jawaban bagi persoalan-persoalan. Nah, itu luar biasa. Bayangkan ya, Allah bicara tentang konsep rizki untuk manusia yang hidup modern pada hari ini, dan itu berlaku sampai hari ini. Allah bicara tentang keadaan di luar angkasa. Allah bicara tentang oceanologi. Allah bicara tentang, subhanallah, bagaimana manusia kemudian dapat detail mengukur kadar air, daratan, dan Al-Quran bicara tentang itu. Dan Al-Quran memberikan rekomendasi, isu-isu tentang kesehatan mental, tentang kestabilan emosi, suatu yang saat itu belum sampai dalam benak manusia. Misalnya saja Pak, Islam mengatur tentang pencemaran udara, subhanallah. Hadis-hadis Nabi yang bicara tentang pencemaran udara. 15 abad yang lalu, pada saat Nabi diutus itu, jangankan manusia berpikir udara ini bisa terkena polusi. Zaman itu nggak mungkin ada orang berpikir begitu. Laut saja, laut seluas itu, pada zaman itu orang mustahil berpikir laut bisa kotor. Laut seluas itu nggak mungkin bisa kotor. Kita sekarang iya, dengan tambang di lepas pantai, dengan jumlah sampah produksi manusia setiap hari, dengan apa, kita tahu ada pencemaran laut. Tapi zaman Nabi dulu belum ada orang yang terfikir laut itu bisa tercemar seluas itu. Apalagi udara sampai ke langit situ kok bisa tercemar. Tapi Nabi memiliki konsep-konsep bagaimana menjaga udara agar bebas dari polusi. Nabi bicara tentang mematikan lampu ketika mau tidur. Nabi bicara tentang penghematan energi. Nabi bicara tentang penghijauan. Nabi bicara, subhanallah. Ini yang membuat wahyu ini turun beda. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah hidayah, terlahir dari keluarga muslim, lalu kemudian hati kita ini rasa condong untuk mengerti tentang firman Allah lebih banyak, tergerak hati kita untuk ngaji mengenal Islam ini lebih banyak lagi, lalu kita semakin mengenal Allah, merasakan cintanya, mendapatkan pedoman hidup, melihat Nabi sebagai teladan dalam keseharian kita, maka syukuri itu baik-baik.
Banyak orang yang bingung dalam hidupnya itu. Mengapa dia ada di dunia? Apa tujuannya dia hidup? Apa? Itu membuat jiwa mereka itu labil. Sampai bunuh diri, stres, merasa tidak punya makna dalam hidup. Menjalani hari-hari dengan penuh kekosongan. Tapi kita tidak. Kita faham. Bahkan segala kesulitan, kesedihan, cara Allah untuk mendidik kita, cara Allah untuk menebalkan kesabaran dalam diri kita, cara Allah untuk memantaskan kita dengan surganya. Segala sesuatu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun sikap-sikap kita, prasangka baik kita kepada Allah kecuali akan berbuah menjadi kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Itu membuat kita hidup kita penuh makna, mindfulness. Nah, disinilah peran wahyu bagi manusia itu. Tetapi wahyu itu bukan cek kosong. Ketika kita mengambil yang menjadi pedoman dalam hidup, setan dan barisan-barisannya akan bekerja menghalang-halangi manusia dari petunjuk. Hari-hari yang berat itu menanti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah bulan depan kita mulai perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperbaiki manusia dan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari tantangan-tantangan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Baik, silakan. Iya, baik. Iya. Salam. Baik. Ya. Baik. Baik, bagus sekali. Pertama, Rasulullah memang pernah didatangi oleh Jibril ketika beliau berumur hampir 4 tahun. Itu ketika dia tinggal di kampung Bani Sa'ad, di rumah ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Tetapi Jibril yang datang kepada Nabi pada waktu itu berwujud manusia. Jadi malaikat ini memiliki kemampuan untuk mengubah diri mereka menjadi manusia. Malaikat Jibril itu paling sering menyerupai seorang Quraisy bernama Dihyah Al-Kilabi. Karena memang ganteng orangnya. Jibril sering datang dalam bentuk itu. Jadi Nabi ketika masih kecil, dibelah dadanya itu, 2 malaikat datang dalam bentuk manusia. Ya. Baik. Yang kedua adalah ada sebagian dari umat manusia ini yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu yang disebutkan hadis tadi. Tapi kebanyakan dari mereka itu tersesat karena tidak tahu petunjuk. Termasuk orang-orang di Mekah. Di Mekah yang pertama kali membawa berhala ke Mekah itu setelah sebelumnya steril dari berhala-berhala, itu adalah seorang tokoh Quraisy sekitar 5 atau 6 generasi sebelum Nabi, namanya Amr bin Luhai. Nabi ketika malam Isra Mi'raj melihat Amr bin Luhai ini disiksa karena dialah yang pertama kali membawa berhala-berhala itu. Jadi banyak orang-orang di Quraisy termasuk ya keturunan-keturunan Nabi, garis nasab Nabi itu yang menyembah berhala. Ya, buktinya adalah ketika Abu Thalib menjelang kematiannya, Nabi mengajaknya untuk kembali beriman. Kata Nabi, "Qul ya am, qul la ilaha illallah uhajju biha laka indallah." Paman, bilang la ilaha illallah saja biar aku bisa membela engkau nanti di sisi Allah.
Abu Thalib itu dalam suasana dilematis, mau mengikuti ponakannya yang dia tahu jujur dan benar itu adalah Nabi, atau dia meninggalkan agama orang tuanya yaitu Abdul Muthalib. Jadi begitu melihat suasana hati yang bingung itu, Abu Jahal takut Abu Thalib masuk Islam, menjadi pengikut Rasulullah. Maka Abu Jahal berkata, "Atarghabu an millati abika Abdul Muthalib?" Ah, berarti engkau ini mulai enggak suka ya dengan agama bapakmu Abdul Muthalib. Kata Abu Thalib, "Bal ala millati abi Abdul Muthalib." Enggak, aku tetap berada di atas agama bapakku Abdul Muthalib. Di situ, Pak. Tapi bagaimana hukumnya mereka? Karena tidak sampai risalah atau apa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdebat tentang orang tua Nabi di neraka atau di surga tidak menambah keimanan kita, tidak mengurangi kita. Udah, serahkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau diskusi di kalangan orang alim untuk menajamkan analisa istimbat hukum nggak apa-apa. Tapi untuk kita orang awam, menurut saya lebih baik kita hindari itu. Yang ketiga, turunnya Al-Quran sendiri ya, itu berdasarkan riwayat-riwayat yang kuat, itu pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Paling banyak para ulama berpendapat malam ke-27. Tapi ada yang berkata malam ke-23, ada yang berkata malam ke-21. Ada sedikit pendapat nyebut 25 dan 29. Yang penting dia di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kalau kita memperingati malam nuzul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan, itu sebenarnya sudah salah secara waktu. Sebab 17 Ramadan itu adalah peristiwa pertemuan pertama kaum musyrik dengan kaum muslimin di perang Badar. Itu 17 Ramadan. Juga peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nah, adapun tentang peringatan-peringatan beberapa kejadian dalam kehidupan Nabi SAW, diskusi ini sudah lama sekali. Kalau kita berpandangan bahwa hari itu memang istimewa, bahwa menghidupkannya adalah ibadah, maka itu tidak benar. Sebab hari raya di dalam Islam itu cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun memperingatinya untuk mengambil pelajaran di situ hanya catch a moment, menjadikan itu momentum untuk membuat manusia kembali mengenal Rasulullah SAW, mengenal perjuangan Nabi SAW, atau mengingatkan mereka tentang pentingnya Al-Quran, maka ada yang bilang boleh dan ada yang bilang tidak boleh. Kalau saya sendiri merasa bahwa ya tidak mengapa, asal tidak ada rasa bahwa ini hari spesial, ini hari memang ibadah harus lebih lagi, tidak ada hubungannya sama sekali. Sebab ini hanya urusan gimana kita menarik manusia, bagian dari dakwah, menarik manusia untuk lebih kenal, lebih dekat dengan Rasulullah melalui hari-hari itu tadi. Sebagaimana hari ini diperingati sebagai hari ayah juga ya, di Indonesia juga diperingati sebagai hari ayah nasional sekarang. Itu hanya urusan-urusan keduniaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Cukup ya. Kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.